sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasi'in. Sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa, enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ya, ada video dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang bisa dikategorikan salah satu ulama sepuh di Jawa, ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar ini memang cenderung berada di barisan Kiai Imaduddin dalam masalah polemik nasab habaib, alias dia mendukung pendapat atau tesis Kiai Imaduddin yang secara tegas membatalkan nasab alawi. Jadi video yang beredar luas seperti cuplikan yang tadi saya tampilkan itu, katanya video berisi pembelaan Kiai Haji Marzuki Mustamar terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, ya, kaitannya dengan penghinaan yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal dengan guru tua. Ya, jadi sangat aneh sekali ya apabila memang benar video dari Mbah Kiai Marzuki Mustamar ini ditujukan untuk membela Gus Fuad Pleret yang sudah jelas-jelas menghina seorang ulama karismatik dari Palu, yang awalnya Gus Fuad Pleret ini tidak terima apabila Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Kemudian dari tidak terimaan si Fuad Pleret ini muncullah penghinaan yang sangat soreh sekali, yang sangat jelas sekali kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Jadi semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet, kunu qiradatan khasi'in, jelas kan? Dan sangat jelas sekali ya, kepada siapa si Fuad Pleret ini melakukan penghinaan. Bukan kepada orang lain, tetapi langsung tertuju kepada guru tua. Jadi apabila
Mbah Yai Marzuki Mustamar melakukan pembelaan terhadap si Fuad Pleret ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Mbah Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak pernah melihat video atau pernyataan langsung Fuad Pleret yang menghina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau Mbah Yai Haji Marzuki Mustamar melihat langsung videonya dan pernyataan si Fuad Pleret ini yang secara soreh menghina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tentu saja tidak akan melakukan pembelaan terhadap penghinaan yang dilakukan oleh si Fuad Pleret. Atau kemungkinan yang kedua, Yai Mustamar sudah melihat video penghinaan tersebut, tetapi ya namanya besti ya, CS berat, satu barisan dalam ideologi dan pemahaman terhadap pembatalan nasab Ba'alawi. Jadi walaupun jelas-jelas si Fuad Pleret ini sudah melakukan penghinaan yang amat sangat, maka Mbah Yai Haji Mustamar sebagai tetua barisan si pembatal nasab, apapun akan dilakukan oleh Kiai Haji Mustamar untuk membela anak buahnya, termasuk si Fuad Pleret ini yang sudah jelas-jelas melakukan penghinaan terhadap salah satu tokoh nasional dari Indonesia Timur ini. Mungkin kemungkinan pertama itu sangat kecil sekali ya. Mbah Yai Haji Mustamar tidak melihat video penghinaan si Fuad Pleret ini terhadap guru tua. Ini akan semakin menambah daftar kekonyolan Mbah Yai Haji Mustamar dalam membela para pembatal nasab habaib. Kita masih ingat dulu ya, Mbah Yai Haji Mustamar ini membela mati-matian Kiai Imaduddin dengan mengatakan, memberikan label, memberikan gelar kepada Kiai Imaduddin sebagai mujadid abad ini. Sebuah gelar yang sangat konyol sekali. Maka rujukan tentang kebenaran nasab Ba'alawi itu batal atau tidak, ya seharusnya ikut dengan pendapat Kiai Imaduddin ini. Ini kan sangat konyol sekali ya. Dan lagi-lagi Mbah Yai Marzuki Mustamar membuat kekonyolan yang sebenarnya tidak perlu, Mbah. Jadi pembelaan yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Mustamar ini justru akan menjadi blunder bagi para gerombolan pembatal nasab dan akan memberikan penilaian yang semakin negatif kepada Mbah Yai Haji Mustamar itu sendiri. Karena sudah jelas-jelas si Fuad Pleret ini menghina guru tua, kok dibela? Dan menafsiri ayat kunu kirodatan khosiin ini juga sangat ngawur sekali ya. Ditafsirkan dengan seenak udelnya sendiri untuk pembenaran kelompoknya. Ini ada juga video permintaan maaf si Fuad Pleret hinaan terhadap guru tua. Tetapi videonya ini, permintaan maafnya si Fuad Pleret ini nggak nyambung dengan apa yang dia katakan. Dari awal secara sore dia sudah menghina secara personal, menghina langsung guru tua. Kemudian dalam video permintaan maafnya kok ngeles ya, katanya yang dia hina itu bukan guru tua, tetapi orang-orang yang katanya itu yang mengusulkan guru tua untuk menjadi pahlawan nasional. Sangat konyol sekali. Memang barisan para pembatal nasab ini orang-orang yang konyol-konyol ya. Mbah Yai Marzuki Mustamar, sebelumnya saya minta maaf ya kepada Mbah Yai yang sudah sepuh, yang sudah disepuhkan di kalangan ulama NU. Tetapi sikap Anda ini apabila terus-menerus membuat blunder, kesalahan-kesalahan yang justru akan semakin mempermalukan kalangan ulama NU khususnya di Jawa Timur, maka perlu sama-sama diingatkan. Agar nanti jangan semakin dipermalukan oleh umat karena pernyataan-pernyataannya yang tidak benar.